Komunikasi adalah proses pembentukan makna melalui pesan, baik itu pesan verbal maupun pesan nonverbal, yang berupa simbol-simbol, tanda-tanda, dan perilaku. Nah, makna ini sebagai pemahaman pesan yang diberikan oleh orang lain tidak dapat terjadi, kecuali kedua belah pihak atau para partisipan komunikasinya ini dapat memperoleh makna yang sama bagi tiap kata, frasa, atau kode verbal yang ada. Sekarang kita akan membahas mengenai teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik ini adalah teori yang dibangun sebagai respon terhadap teori-teori psikologi, aliran behaviorisme, etnologi, serta struktural fungsionalis. Nah, teori ini dikembangkan dalam bidang psikologi, sosial, dan sosiologi, dan memiliki seperangkat premis tentang bagaimana seorang individu dan masyarakat didefinisikan melalui interaksi dengan orang lain. Teori interaksi simbolik ini berakar pada semiotika dan fenomenologi sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah teori yang paling berpengaruh dalam sejarah bidang studi komunikasi. Jadi, teori interaksi simbolik ini merupakan teori yang menekankan pada peran komunikasi dalam membentuk dan mengelola hubungan interpersonal dalam kelompok sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah terbentuknya teori interaksi simbolik ini. Sejarahnya teori interaksi simbolik ini bermula dari interaksionisme simbolik yang digagas oleh Georg Herbert Mead, yakni sebuah perspektif sosiologi yang dikembangkan pada kisaran pertengahan abad 20 dan berlanjut menjadi beberapa pendekatan teoritis, yaitu aliran Chicago, Iowa, dan Indiana. Interaksionisme simbolik sebagai perspektif sosiologi dapat kita runut asal muasalah saat idealisme Jerman atau presokratik dan mulai berkembang pada akhir abad 19 dan awal abad 20 yang ditandai dengan berbagai tulisan dari beberapa tokoh. Interaksionisme simbolik lahir ketika diaplikasikan ke dalam studi kehidupan sosial oleh para ahli sosiologi. Georg Herbert Mead secara khusus melakukan sistematisasi terhadap perspektif interaksionisme simbolik, menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda, dan kejadian. Diciptakan melalui bahasa yang digunakan oleh manusia ketika berkomunikasi dengan baik. Pihak lain, yakni dalam konteks komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal atau self-talk atau dalam ranah pemikiran pribadi mereka. Herbert Blumer mendefinisikan interaksionisme simbolik atau teori interaksi simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Terdapat konsep utama dalam teori interaksi simbolik. Yang pertama adalah pentingnya makna bagi setiap perilaku manusia. Artinya, makna diciptakan dan dimodifikasi melalui interpretasi, dan bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain bergantung pada sebuah makna. Karena komunikasi yang efektif itu di dalamnya terdapat sebuah makna dan memiliki kesamaan bahasa. Konsep kedua, pentingnya konsep diri. Konsep diri dikembangkan melalui interaksi dengan orang lain dan memberikan motif dalam berperilaku. Memaksa orang untuk membangun tindakan dan pikiran mereka secara positif dibandingkan hanya sekedar mengekspresikannya kepada orang lain. Mempertimbangkan pula validitas self-fulfilling prophecy atau kepercayaan bahwa orang akan berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi harapan mereka tersendiri. Prinsip yang ketiga, hubungan antara individu dan masyarakat. Budaya dan proses sosial mempengaruhi manusia dan kelompok, dan karenanya struktur sosial ditentukan melalui jenis-jenis interaksi sosial. Mempertimbangkan bagaimana norma masyarakat dan budaya menjadi perilaku individu.
Selanjutnya ada 3 prinsip utama dari teori interaksionisme simbolik menurut Herbert Blumer. Yang pertama adalah meaning, artinya makna tidak inheren ke dalam objek, namun berkembang melalui proses interaksi sosial antara manusia. Oleh karena itu, makna berada dalam konteks hubungan baik keluarga maupun masyarakat, dibentuk dan dimodifikasi melalui proses interpretatif yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah language atau bahasa, merupakan sumber makna yang berkembang secara luas melalui proses interaksi antar satu dengan yang lainnya. Bahasa juga seringkali disebut sebagai alat atau instrumen. Smith menyatakan bahwa interaksi sosial dan komunikasi antar manusia hanya mungkin dapat terjadi jika kita memahami dan menggunakan bahasa yang sama. Yang terakhir adalah pemikiran, yaitu berimplikasi pada interpretasi yang kita berikan terhadap makna. Dasar dari pemikiran ini adalah bahasa, yaitu sebagai sebuah proses mental yang mengkonversikan makna, nama, dan simbol. Artinya, di sini bahasa memiliki peran penting sebagai media untuk kita mengartikan sebuah makna atau sebuah nama atau arti dari sebuah simbol yang ada. Sekian pemaparan teori dari kami. Berikut kami beri contoh dari tindakan atau kegiatan dan teori interaksionisme simbolik. Nice to know ya, let's do it again. How we did it on our weekend. I don't wanna be more than a friend. Oh yeah. Nice to know ya, let's do it again. How we did it on a one night stand. Girl, I wanna be more than a friend. Oh yeah. It was like food for all of my senses. My time right so expensive. Like water to all of my trenches. She had a theme for her every entrance. We had a dinner and a movie. Fire up the doobie. Great vibes with this girl, scoot closer to me. I call her babe, she call me Boogie. Her beauty intelligence really moves me. Nice to know ya, let's do it again. How we did it on a one night stand. Girl, I wanna be more than a friend.